video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang prinsip dan jenis kegiatan pengembangan profesi kependidikan. Perkenalkan, nama saya Michael Lakon. Saya Nelson Sandres. Ada 4 pembahasan yang kami bahas. Yang pertama pengertian, dan yang kedua profesi kependidikan yang akan dibahas oleh saya. Ketiga ada jenis kegiatan pengembangan profesi kependidikan, dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibahas oleh saya. Baik, untuk pengertian profesi kependidikan adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan para pendidik, yaitu guru, dosen, dan lain-lain, agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Untuk prinsip pengembangan profesi kependidikan ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, berkelanjutan. Yang kedua, partisipatif. Dan yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, relevan. Yang kelima, efektif dan efisien. Dan yang keenam atau yang terakhir, terukur. Berkelanjutan yaitu pengembangan profesi yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan pendidik selalu up to date dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metode pembelajaran. Partisipatif yaitu pendidik yang harus berpartisipasi dalam proses pengembangan baik secara mandiri maupun melalui kelompok kerja atau komunitas belajar. Fleksibel yaitu kegiatan pengembangan yang harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan minat dari setiap pendidik. Relevan yaitu materi dan metode yang digunakan dalam pengembangan profesi harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari pendidik. Dan untuk efektif dan efisien, pengembangan harus fokus pada metode yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam waktu yang wajar. Dan yang terakhir, terukur. Pengembangan profesi harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga peningkatan kompetensi dapat diukur. Selanjutnya ada 6 jenis kegiatan pengembangan profesi kependidikan. Yang pertama ada pelatihan dan lokakarya, yang kedua ada seminar dan konferensi, yang ketiga ada pengembangan kurikulum, yang keempat ada penulisan ilmiah atau artikel jurnal, yang kelima ada studi lanjut, dan yang terakhir ada pengembangan materi ajar. Pelatihan dan lokakarya atau workshop yaitu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memperoleh keterampilan praktis dalam berbagai bidang seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan materi ajar, dan juga penilaian. Pelatihan ini dapat dilakukan secara langsung maupun daring sesuai dengan kebutuhan para pendidik. Yang kedua ada seminar dan juga konferensi, yaitu melalui seminar dan konferensi, pendidik dapat memperluas wawasan dan jaringan profesional dengan mengikuti presentasi dari para ahli dan berdiskusi dengan rekan sejawat mereka. Kegiatan ini juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif lagi untuk para siswa mereka. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Kegiatan ini melibatkan pendidik dalam merancang atau merevisi kurikulum agar lebih relevan lagi dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan zaman. Pengembangan kurikulum memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan materi ajar dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat ada penulisan ilmiah atau artikel jurnal. Kegiatan ini yaitu
dapat mendorong pendidik untuk melakukan penelitian dan berbagi pengetahuan dengan komunitas pendidik yang lebih luas lagi. Melalui publikasi ilmiah, pendidik juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan juga praktik pendidikan. Yang kelima, ada studi lanjut. Studi lanjut ini seperti program magister atau doktor yang memungkinkan pendidik untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan. Pendidikan lanjut juga membantu pendidik untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan praktik pendidikan di sekolah. Yang terakhir adalah pengembangan materi ajar. Pendidik dapat mengembangkan materi ajar yang inovatif dan menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pengembangan ini dapat mencakup pembuatan bahan ajar secara digital, penggunaan media interaktif, atau pengembangan modul pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan prinsip dan jenis kegiatan yang tepat, pengembangan profesi kependidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, serta membentuk pendidik yang lebih kompeten dan juga profesional. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada yang kurang jelas, anggap saja kami sengaja buat misteri biar kalian penasaran. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.